Allah subhanahu wa ta'ala to bless every single one of us. Sahama Muslim Web. Alhamdulillah, sobat sekalian, ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di sini. Di dunia ini, alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat di mana Allah memberikan kita sebagai manusia yang memiliki kesempatan untuk mengabdikan dirinya kepadanya, mendedikasikan dirinya hanya untuk beribadah kepadanya. Allah letakkan kita di dunia ini untuk mengais rezeki yang mana Allah berikan kepada kita, dengan tujuan agar kita semakin semangat untuk mencari akhirat yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah, sobatku sekalian, ikhwani wa akhwati, para yang bunda budi seperti saya ini, kita masih diberikan Allah kesempatan, kenikmatan di mana kita masih bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita. Masih Allah berikan kita kenikmatan di mana kita bisa bercanda dengan teman-teman kita. Kita lihat bagaimana dengan orang-orang selain dari kita yang Allah uji di antara rezeki-rezekinya, di antara kenikmatannya. Tidak Allah berikan kebebasan, tidak Allah berikan kenikmatan untuk bersosialisasi sama dengan teman-teman sekalian, dengan teman-temannya. Ya, justru sangat disayangkan. Maka dari itu kita lihat diri kita, alhamdulillah kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita masih bisa keluar, masih bisa berinteraksi dengan teman-teman, masih bisa bermain-main. Akan tetapi jangan sampai kita lupa dengan main-main itu dengan ibadah kita. Jangan sampai kita main-main dengan ibadah kita juga. Jangan sampai kita lalai dengan main-main. Ya, apalagi dengan halnya kita bercanda dengan teman-teman. Jangan sampai, ya, dengan namanya bercanda itu ya kita sebagai seorang anak muda, ya, anak muda dari kalangan umur-umur dimana kita masih mencari jati diri. Jangan sampai kita lalai dengan waktu kita walaupun bersama teman-teman sering-sering bercanda. Harus kita tahu apa yang namanya batas dalam kita bersosial terhadap teman-teman kita, terhadap kerabat kita, terhadap orang-orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Ya, sahabat sekalian, ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya bercanda merupakan apa yang ada di dalam diri kita juga, tabiat dalam diri seorang manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dengan tujuan beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesama manusia lainnya, sama makhluk lainnya, ya, untuk saling berinteraksi. Justru dengan kita berinteraksi pasti ada juga yang namanya bercanda, ya. Nah, Anai mau bertanya, pasti dari kita, ya, ada yang suka bercanda gitu. Banyak lah.
kemungkinan tidak ada yang namanya manusia yang tidak bisa bercanda gitu. Pasti ada. Pasti ada yang suka bercanda. Nah, masalahnya di sini, apakah kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang anak muda gitu, memiliki hak untuk bercanda kita itu secara benar atau tidak? Karena kita tahu pada saat-saat ini banyaknya yang namanya orang-orang bercanda di media sosial, di interaksi sama teman. Ada yang mereka, seperti yang kita tahu, ada yang namanya prank ya, prank. Ya. Prank itu merupakan salah satu tren dari kalangan ya orang-orang zaman sekarang, di mana mereka datang ke perkumpulan sosial. Contohnya, datang ke perkumpulan sosial, kemudian mereka memberikan tipuan berupa hadiah. Ternyata hadiah tersebut diberikan kepada seseorang, ya. Pada saat hadiah itu diberikan, tujuannya apa? Tujuannya untuk, pertama, seperti yang kita lihat di layar kaca, kebanyakan hasilnya adalah mempermalukan orang yang diberikan hadiah prank tersebut. Nah, dan hal tersebut merupakan, kita tahu itu bercanda gitu, tapi berlebihan. Kita kan bisa melihat bahwasanya prank atau bercanda yang dinamakan prank itu merupakan bercanda yang berlebihan. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bercanda yang berlebihan dari prank ya, dari prank, kita tahu ujung akhirnya seperti apa. Dari berbagai posisinya ya, dari antara negatif atau positif, pasti lebih banyak sisi positif. Salah, maksudnya sisi negatif ya. Kita tahu bahwasanya prank ini ya, membuat lucu ya, bercanda di mana mempercandai orang di atas penghinaan orang, seperti itu. Hal tersebut merupakan tindakan yang seperti kita tahu berlebihan. Nah, seperti halnya yang dikatakan Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah, bercanda itu seperti makan garam ya, makan makanan yang diletakkan di atasnya garam ya, bagaikan garam untuk makanan maksudnya. Iya, terlalu sedikit tidak enak, dan terlalu banyak pun pasti lebih tidak enak. Nah, bagaikan ya untuk hal yang bercanda ya, sesama teman sendiri, sesama kerabat sendiri, setidaknya kita bercanda dengan benar. Karena Rasulullah SAW sendiri juga pernah bercanda. Akan tetapi, inilah aqulu illal haq, aku tidak mengatakan kecuali hal yang benar, kata Rasulullah SAW. Pada saat ditanya sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah engkau pernah bercanda? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku berbicara, aku tidak berbicara kecuali hal yang benar.
Beliau bercanda, tapi bercandanya itu merupakan bercanda yang benar. Nah, seperti halnya dengan bercanda, bukan dengan cara yang berbohong, seperti prank tadi. Apalagi menghina korban dari prank tersebut. Itu merupakan tindakan yang kita tahu ya tidak boleh ya. Karena banyak dari anak-anak muda sekarang, banyak yang mereka melakukan tradisi ya, kalau kita bilang tradisi yang trending sekarang itu ya, prank. Nah, seperti yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Asy-Syams ya, di mana Allah bilang bahwasanya jiwa manusia dan bagaimana Allah menciptakannya dan bagaimana Allah membentuknya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa dan bagaimana membentukannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah letakkan ada yang diantaranya keburukannya dan ada yang diantaranya kebaikannya, fujur dan takwa. Ya. Qad aflaha man zakkaha, dan akan menang baginya yang bisa mengendalikannya tentunya. Qad khaba man dassaha, dan tentunya akan kalah ya apabila hati seorang manusia, jiwa seorang manusia tersebut ya menjadi buruk. Bagaikan dengan yang namanya bercanda, ikhwani wa akhwat sekalian. Kita tahu bercanda ini merupakan salah satu hal yang ada di dalam watak dan perilaku manusia juga, dalam jiwa manusia. Kita tidak sepenuhnya bisa menyalahkan perilaku dan watak di setiap manusia ya, karena setiap manusia, setiap makhluk yang Allah ciptakan, setiap jin dan manusia yang Allah ciptakan pasti memiliki watak dan perilaku yang berbeda ya, tergantung ya, dengannya condong kemana ya. Karena sudah ada yang namanya syariat yang Allah turunkan, pasti jelasnya kita harus condong kepada syariat tersebut daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan itu insya Allah, dengan kita ikuti syariat gitu, kawan-kawan sekalian, insya Allah tidak akan tersesatlah kita gitu. Yang namanya jiwa kita, jikalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka akan Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Insyaallah akan menang. Kita sendiri akan menjadi tepat dari jalan yang lurus ya. Seperti itu. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kita harus pahami bagaimana tatanan cara kita hidup di dunia ini terkait dengan bercanda bersama kerabat kita, bersama teman-teman kita, bersama saudara kita ya. Kita pun juga harus tetap mengikuti sesuai syariat Islam, tidak boleh berlebihan. Nah, terkait dengan baik dan buruknya dari bercanda yang secara berlebihan, dari bercanda ya, baik dan buruknya dari bercanda. Kalau buruk ya pasti secara berlebihan. Kalau yang bercanda secara baik, secara benar, ya pasti baik gitu. Dan kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bercanda ya, kita lanjutkan kembali. Ya, pasti di dalam bercanda ada di mana dari kita yang namanya kalau setiap bercanda pasti ada tertawanya.
Rasulullah SAW sendiri, beliau pun tertawa. Akan tetapi beliau tidak tertawa secara berlebih-lebihnya orang tertawa di saat dia bercanda. Tidak seperti itu. Kalau orang tertawa zaman sekarang ya kita tahu kan kawan-kawan kita pasti ketawanya sampai ngakak gitu ya. Wah gitu. Berlebihan. Akan tetapi Rasulullah SAW memiliki kita tertawa dengan tersenyum. Ya, sampai hanya sekedar nampak giginya saja. Seperti itu. Tidak mangap, tidak terbuka ya, tidak sampai menganga seperti itu. Karena Rasulullah SAW sendiri beliau bilang bahwasanya jangan sampai kita berlebih-lebihan tertawa ya. Jangan sampai kita memperbanyak tertawa. Karena apa? Karena tertawa tersebut mematikan hati. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kalau seandainya pada zaman tersebut ya para sahabat melihat ya, mengetahui apa yang beliau lihat di atas langit, maka mereka pasti memperbanyak nangis dan mempersedikit tertawa. Apa Rasulullah SAW berkata? Dari penggalan hadisnya saja terkait dengan apa yang ada di langit. Wallahi, lau ta'lamuna ma ara, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsira. Jikalau kalian mengetahui apa yang aku lihat di atas langit, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW dapat melihat, diberikan Allah kemampuan untuk melihat yang gaib, dan itu pun sedikit saja Allah perlihatkan. Kalau seandainya para sahabat mengetahui apa yang beliau lihat, pasti mereka akan kebanyakan menangis dan mempersedikit ketawa. Maka Rasulullah SAW bersabda terkait hadis tentang tertawa, wala tukthirud dhahk fa inna dhahk tumitul qulub. Jangan kalian memperbanyak tertawa, karena tertawa secara berlebihan, terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Kita tahu bagaimana dampak efeknya, bahwasanya terlalu banyak tertawa ya pasti hati kita itu terasa keras. Kita tidak akan merasa sedih. Kita merasa bahwasanya tinggal di dunia ini, hidup di dunia ini hanya sekedar untuk bercanda. Sudah, habiskan aja waktu kalian tuh melakukan prank dan sebagainya, melakukan permainan yang tidak ada gunanya di dunia ini. Akan tetapi lihat bagaimana Allah nanti bangkitkan kita di kemudian kelak. Kita ini habis gara-gara terlalu banyak bercanda, ikhwan. Bercanda itu baik, akan tetapi ada batasnya. Karena hati seseorang apabila telah bercanda, apabila melakukan terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bercanda, seperti yang Rasulullah katakan, apabila kita terlalu banyak bercanda, terlalu banyak ketawa, ya hati kita akan mati. Saking banyaknya kita lalai dengan bercanda. Dan jika hati seseorang mati,
kita tahu bahwasanya hal tersebut berakibat buruk bagi kita. Ya, contohnya akan bermalas-malasan dengan mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla, lalai dalam mengerjakan ibadah, lalai dalam sholat, terlalu sibuk dengan dunianya, hilang hatinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, tidak terpengaruh hatinya dalam tartil, murattal yang dilantunkan. Dia tidak mau lagi untuk membaca Al-Quran tersebut, tidak mau mentadabburi Al-Quran. Kemudian dia sampai-sampai menjibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyibukkan dengan hal-hal yang berlebihan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kita sampai berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu hal-hal yang duniawi ya. Kalau kita berlebih-lebihan dalam beribadah, itu pun tidak boleh. Kita beribadah sesuai dengan syariat, dan jangan sampai kita beribadah lewat dari syariat, seperti itu. Dan kita pun tidak boleh bercanda, apalagi dalam ibadah, apalagi mempercandai terhadap apa yang Allah turunkan, mempercandai Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayatnya dan Rasulnya kalian mempercandainya? Jangan meminta maaf, sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian. Jangan sampai kita bercanda, apalagi terkait dengan, pertama untuk dunia saja tidak boleh, apalagi terkait dengan akhirat, terkait dengan Al-Quran tidak boleh kita bercanda ya, karena kita tahu bahwasanya bercanda itu bukan hanya mematikan hati, tetapi menghilangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercandalah dengan yang hak ya. Seperti kata Syekh Said tadi, bercanda itu seperti garam di atas makanan. Terlalu sedikit tidak enak, apalagi terlalu banyak tidak enak. Jadi sahabat sekalian, kita semangat dalam menjalankan syariat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini ya, karena sebentar lagi ya, kita tidak tahu kapan ajal kita tidak tahu kapan hari kebangkitan kelak ya, dan harus semangat. Kita harus mengajak sahabat-sahabat kita, kerabat kita, agar kita selalu semangat dalam ibadah kepada Allah untuk mengejar surganya kelak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.